Halo Shalom, kembali lagi dengan saya Bu Yola. Dan pada pagi hari ini Bu Yola akan menyampaikan materi pendidikan agama Kristen kelas 2, pembelajaran yang ke-8 yaitu tentang rukun dengan tetangga, yang dapat diambil dalam buku digital halaman 83 sampai 91. Adapun referensi Alkitab yang dipakai untuk materi pembelajaran yang ke-8 diambil dalam kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Roma pasal 15 ayat 5 sampai 7. 2 Korintus 13 ayat 11. Efesus 4 ayat 2 sampai 6. Dan kitab 1 Tesalonika 5 ayat 13b. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan senantiasa ikut campur dalam setiap kegiatan kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tirukan Bu Yola berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan pelajaran agama Kristen. Tuhan berkati kami dan juga guru yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Menurut kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hidup rukun dapat membuat hati kita menjadi gembira. Lebih baik mempunyai banyak teman daripada musuh. Apabila hati merasa gembira, maka jasmani kita akan menjadi sehat. Sebaliknya, jika kita bersedih hati dan patah semangat, maka akan membuat tubuh kita menjadi lemah. Manusia disebut sebagai makhluk sosial, di mana manusia itu tinggal di 3 lingkungan. Yang pertama lingkungan keluarga, lalu yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga lingkungan masyarakat. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa pertolongan dari orang lain. Oleh karena itu, kerukunan juga harus diwujudkan dengan sesama. Sesama tidak hanya berbicara tentang teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita, tetapi orang-orang di sekitar kita. Salah satu contoh orang-orang di sekitar kita adalah tetangga kita atau orang-orang yang berada di sekitar rumah kita. Kerukunan juga harus kita wujudkan dengan mereka, orang-orang yang dekat dengan kita. Tetangga adalah orang-orang yang berada di sekitar rumah kita. Contoh rukun dengan tetangga adalah menolong tetangga yang membutuhkan pertolongan. Di era COVID-19 ini, banyak tetangga kita yang membutuhkan pertolongan dari kita. Salah satu cara kita menolong mereka adalah mungkin ada tetangga kita yang melakukan isolasi mandiri di rumah karena terpapar virus COVID-19. Oleh karena itu, kita dapat membantunya dengan cara memberi makan, lalu kita taruh di pagar mereka. Itu akan membantu keluarga mereka. Yang kedua adalah menghibur tetangga yang sedang berduka cita. Yang ketiga adalah menghormati tetangga. Mungkin tetangga kita memiliki ras, agama, suku yang berbeda. Oleh karena itu kita harus dapat menghormati mereka. Salah satu contoh menghormati tetangga adalah dengan cara menghormati cara ibadah mereka. Misalnya pada saat mereka beribadah, kita tidak mengganggu mereka. Itu salah satu contoh menghormati tetangga. Berikutnya adalah bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan keamanan. Contohnya adalah dengan mengadakan kerja bakti ataupun pos kampling di setiap malam. Lalu bermain dengan rukun. Ingat,
Di era COVID-19 ini kita harus bermain dengan cara yang aman, yaitu selalu mencuci tangan, memakai masker, dan jangan lupa jaga jarak dengan teman kita. Yang terakhir adalah tidak mengejek tetangga yang kekurangan. Justru kita harus membantu mereka. Peribahasa mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya kita kuat ketika kita bersatu dengan sesama kita. Rasul Paulus mengajarkan di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11, yaitu yang pertama, bersukacitalah. Yang kedua, usahakanlah dirimu sempurna. Yang ketiga, terimalah nasihatku. Yang keempat, sehati sepikir. Yang terakhir, hidup dalam damai sejahtera. Dan kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus juga menasehatkan supaya kita menunjukkan kasih, rendah hati, lemah lembut, sabar, serta saling membantu. Lalu memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Yang terakhir, satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Rasul Paulus juga memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka sebagai para pengikut Tuhan harus selalu hidup dalam damai. Kita harus mewujudkan kerukunan dan kedamaian karena itulah kehendak Tuhan. Kerukunan dapat kita upayakan dengan cara saling menyapa, saling menerima, saling menghargai, saling memaafkan, dan bersikap sopan serta ramah kepada semua orang. Demikian materi pembelajaran yang ke-8. Mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan agar Tuhan memberikan pengertian lebih kepada kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tirukan biola berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kepada kami untuk hidup di dalam kasih. Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk dapat hidup rukun dengan semua orang. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian dari Bu Yola. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. See you.